إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Nah, sekarang kita lihat perkataan dari salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud, ketika berkata di zamannya berkenaan dengan orang yang tidak salat, lebih-lebih tidak salat subuh. Apa kata beliau? Man sarrahu ayulqi Allah ta'ala ghadan muslima, ay man sarrahu ayyamuta 'ala al-islam wa yub'ath aw yub'ath yawm al-qiyamah 'ala al-islam falyuhafiz 'ala haula'i salawat hina yunadi bihin fil masajid. Kata beliau, barang siapa ingin berjumpa Allah Subhanahu wa taala dan mati atau wafat dalam keadaan Islam, dibangkitkan kelak dalam keadaan dalam atau berada di atas agama Islam, maka hendaknya ia menjaga waktu-waktu salat ketika dipanggil oleh seruan azan di masjid-masjid. Fa innallaha syuri'a li nabiyyikum sunanal huda, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan kepada nabi kalian petunjuk-petunjuk atau sunnah-sunnahnya. Wa innahunna ay as-salawatul khams min sunanil huda, dan ketahuilah bahwa salat yang 5 waktu itu termasuk dari petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallaf fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Seandainya jika kalian salat di rumah-rumah kalian sebagaimana orang yang yakni al-mutakhallaf, bisa dikatakan orang yang tidak salat di Masjid Rasul, ya. Apa istilahnya ini? Orang yang menyimpang, maksudnya orang yang menyimpang atau orang yang memang tidak salat di Masjid Rasul tapi salatnya di rumah. Nah, ini disebut dengan al-mutakhallaf di sini, kata beliau. Sebagaimana si mutakhallaf ini salat di rumahnya, maka sungguh kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian atau sunnah Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Jika kalian sudah berani meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian akan kalian akan tersesat. Walaqad ra'ait walaqad ra'aituna wa ma yatakhallaf anha walaqad ra'ayna wa ma yatakhallaf anha ay an salatil jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan sungguh kami telah melihat orang-orang yang tidak salat di masjid berjamaah di zaman kami, salat berjamaah di zaman kami, maka orang tersebut adalah orang munafik yang betul-betul diketahui kenifakannya, kemunafikannya. Walau kana ar-rajul yu'ta bihi yuhadi bainar rajulain ay yusnid bainar rajulain hatta tuqam fis saf. Jadi di zaman Ibnu Mas'ud, di zaman Abdullah bin Mas'ud, sangat kentara sekali orang-orang yang tidak sholat di masjid, yang memang tidak ada halangan sama sekali, tidak ada uzur sama sekali, dinyatakan sebagai orang munafik oleh para sahabat. Kenapa? Kenapa demikian? Karena jelas, kalau para sahabat yang benar-benar disebut sahabat, mereka adalah orang-orang yang memiliki akidah yang kuat, yang benar, pasti mereka sholat di masjid berjamaah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat senang sholat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat senang. Sholat berjamaah bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sangat senang. Nah, inilah yang mendorong mereka untuk bergegas menuju sholat yang 5 waktu, karena akidah mereka yang benar, akidah mereka yang sahih, akidah mereka yang bagus. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini perkataan dari siapa tadi? Sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau di zaman dahulu sangat terang sekali perbedaan antara orang yang beriman dengan orang munafik. Dengan orang munafik. Tapi kalau kita di zaman sekarang ini nggak mungkin langsung kita cap orang-orang seperti itu orang munafik. Nggak mungkin, ya. Kenapa? Karena keadaan agama di zaman sekarang ini berbeda dengan keadaan agama di zaman Nabi, di zaman para sahabat. yakni keagamaan agama yang dimiliki oleh masyarakat di zaman dahulu itu jelas. Sangat jelas. Jadi keagamaan mereka sangat kental, sangat jelas sekali dan kentara mana yang mukmin, mana yang munafik. Tetapi di zaman sekarang sulit kita membedakan. Sulit sekali kita membedakan mana yang betul-betul munafik, mana yang yakni landasannya adalah kaselan, malas untuk sholat misalnya, malas untuk mengerjakan ibadah sholat. Karena banyak orang-orang yang memang malas untuk mengerjakan ibadah sholat, lebih-lebih waktu subuh, ya lebih-lebih waktu subuh.